Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah dan beserta teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya Doni Damara selaku moderator dari kelompok 10 dan beserta teman saya yang bernama Saudara Endri Wahyu dan Saudari Nurul Wahidah, yang mana mereka akan membacakan materi kami yang berjudul Hadis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6015, Haddatsana Muhammad bin Sinan, Haddatsana Fulaihun bin Sulaiman, Haddatsana Hilal bin Ali, an Atha ibni Yasarin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'asul amanah fantazir sa'ata." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal umru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Imam Al-Bukhari menyatakan, Muhammad bin Sinan menyampaikan riwayat kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan riwayat kepada kami. Riwayat itu dari Atta, dari Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Imam Al-Bukhari menyatakan, Muhammad bin Sinan menyampaikan riwayat kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan riwayat kepada kami. Riwayat itu dari Atta, dari Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Abu Hurairah bertanya, bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dan terdapat riwayat lain, yaitu hadis riwayat Tabrani, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Sesungguhnya Allah azza wa jalla suka jika kalian ketika beramal atau bekerja melakukan pekerjaan tersebut dengan itkan, terarah, jelas, dan bersungguh-sungguh. Baiklah, terima kasih. Kembali ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Wahyu Pratama, NIM 1810504007. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Untuk tujuan manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada suatu organisasi. Yang ketiga yaitu memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tingkat kepada suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dengan menyelaraskannya hingga mampu bergerak seirama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu untuk membantu manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia.
dalam sumber daya manusia terdapat memiliki fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan yang penting. Salah satunya yaitu perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi. Yang kedua yaitu evaluasi. Nah, Departemen SDM memberikan pelatihan terhadap para calon karyawan dalam memastikan mereka mendapatkan evaluasi atau terhadap performa mereka. Yang selanjutnya yaitu penggantian atau kepuasan. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan para karyawan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan penasihat. Nah, pihak Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu pihak manajemen dalam membuat program-program pelatihan baik untuk calon karyawan ataupun karyawan baru dan juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Yang selanjutnya yaitu membangun relasi. Nah, Departemen Sumber Daya Manusia merupakan sosok yang berperan menjaga ikatan antara karyawan dengan serikat pekerja dan perusahaan. Yang selanjutnya memiliki fungsi menciptakan kondisi aman dan sehat. Nah, manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi yang ke-6 yaitu sebagai pencipta kondisi yang aman dan sehat, yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Yang selanjutnya yaitu mendalami masalah. Nah, fungsi selanjutnya dalam hal ini yaitu sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Nah, yang terakhir itu pengintegrasian, menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jika integrasi bagus, tentu kerjasama akan lebih bagus dan menguntungkan bagi untuk kedua pihak. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.